Halo Sobat Film, masih bersama saya Cak Kun. Bagi penggemar film Marvel, film Shang-Chi The Legend of Ten Rings merupakan film yang ditunggu-tunggu ya sob. Film ini telah tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 22 September lalu dengan rating 7.6 di IMDb. Film ini mengisahkan Shang-Chi yang menjalani kehidupan normalnya di San Francisco. Namun suatu hari ia diserang oleh sekelompok misterius di sebuah bus. Tanpa banyak ngobrol di awal, siapkan posisi rebahannya nyuawan, dan without ngenteni long again, langsung saja. Cerita diawali sebuah legenda Ten Rings ribuan tahun yang lalu. Tidak dijelaskan kapan tepatnya. Su Wenwu, Niki Tiange, merupakan pemilik Ten Rings legendaris yang memberinya kekuatan dewa serta keabadian. Wenwu haus akan kekuasaan dan selama beberapa generasi menaklukkan kerajaan serta menggulingkan pemerintahan. Dia juga mendirikan organisasi bernama Ten Rings.他们潜伏于暗中，颠覆各方政权。 Di tahun 1996, Wenwu mencari legenda Talo, sebuah desa yang menyimpan makhluk mitos dan sihir kuno. Tanpa menunda banyak waktu, Wenwu langsung bergegas menuju TKP. Dalam perjalanan, Wenwu dan rombongan melewati sebuah hutan bambu. Ternyata, hutan bambu itu hidup sob, sehingga membuat mereka tersesat dan jatuh ke dalam jurang. Tentunya Wenwu berhasil selamat. Ya kalau gak selamat, selesai dong filmnya. Wenwu lalu masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, dia bertemu dengan seorang penjaga hutan bambu bernama Ying Li. Singkat cerita, mereka berdua pun bertarung, yang tentunya dimenangkan oleh Wenwu. Tapi bohong. Pertarungan itu dimenangkan oleh Ying Li. Meskipun mereka tidak bertarung serius sih. Bahkan, Ying Li sempat menyelamatkan Wenwu. Aduh. Ying Li ternyata adalah ibu Shang-Chi sob. Wenwu akhirnya menikah dengan Ying Li dan memiliki kehidupan yang normal. Setelah menceritakan masa lalu ayahnya dan Ten Rings, Ying Li memberi hadiah Shang-Chi kecil sebuah liontin. Cerita pun berpindah di masa sekarang. Shang-Chi saat ini bekerja sebagai parkir valet dengan sahabatnya Katy, Niki Tiange. Saat ada pengunjung yang datang dengan mobil mewah, Katy dengan barbarnya mengambil kunci mobil itu. Katy si supir barbar. Lalu kita dibawa di sebuah kafe. Shang-Chi dan Katy bertemu dengan kawan lamanya. Ya, semacam reuni tipis-tipis gitu ya sob. Tentunya mereka mendapatkan cibiran dari temannya, karena mereka hanya bekerja sebagai tukang parkir valet di hotel. Aduh, gak jauh beda. And start thinking about living up to your potential. And Sean can speak like 4 languages. Katie, you're a valet driver with an honors degree from Berkeley. You've always been the most talented people I know. Wow. You sound like my mom. Keesokan harinya, ketika Shang-Chi dan Katy hendak pergi kerja, di dalam bus, Shang-Chi didatangi oleh seorang preman dan memintanya untuk memberikan leontin pemberian ibunya itu. Awalnya Shang-Chi menolaknya dengan halus, tetapi preman ini tetap ingin merebutnya. Tentunya Shang-Chi tidak tinggal diam dan melawannya.
Aksi gelut mereka terekam kamera dan tayang secara live sob. Live, nggak takut kena dolar kuning tuh. Aduh. Setelah berhasil mengalahkan kroco-kroco itu, akhirnya pemimpin mereka, Razorfish, Niki Tiange, dengan parang mekanik yang dimodifikasi di tangan kanannya, dia berhasil merobek bus dengan mudah, bahkan hingga membuat Shang-Chi sedikit kewalahan. Dia juga tanpa sengaja memotong selang rem sehingga bus hilang kendali. Untung ada Katie, si supir barbar. Katie yang memiliki SIM A dan C tentu bisa mengemudikan bus dengan baik dan benar. Aduh. Padahal harusnya SIM B ya. Lanjut, tentu Katie berhasil mengendalikan bus dengan baik dan benar. Aduh. Di saat Shang-Chi berhasil mengamankan penumpang, dengan komando dari Shang-Chi, Katie membanting setir ke kanan dan membuat gerbong belakang terputus. Mereka pun berhasil selamat dari kekacauan itu. Everybody to the front now! Hold on, everybody! Setelah selamat, Shang-Chi baru tersadar bahwa leontinnya telah dicuri. Dia juga menyadari penyerangan kali ini dilakukan oleh organisasi Ten Ring milik ayahnya sendiri. Shang-Chi lalu berniat untuk terbang ke Makau agar bisa menemui adik perempuannya. Karena Shang-Chi juga takut akan keselamatan adiknya. Katie bersikeras mengikuti Shang-Chi dan ingin membantunya. Dalam perjalanan, Shang-Chi mengungkap masa lalunya kepada Katie. Semenjak kematian ibunya, Shang-Chi dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang pembunuh. Dan saat usia 14 tahun, dia mendapatkan tugas untuk membunuh seseorang. Namun, Shang-Chi tidak menyelesaikan misinya dan pergi meninggalkan ayahnya. I was willing to do anything he wanted. Did you go through with it? I knew that I couldn't go back to him, so I just ran. I know this is a lot to dump on you. Shang-Chi telah tiba di Makau dan menuju sebuah klub pertarungan bawah tanah yang diduga akan membawanya bertemu dengan adiknya. Ternyata, di sana Shang-Chi lumayan terkenal sob dengan sebutan Bass Boy. Ya, semua itu karena video gelut Shang-Chi di bus sebelumnya yang tayang secara live dan menjadi viral dengan 2 juta penonton dalam waktu 3 hari sob. Gila, channel ini aja paling cuma 30 penonton dalam waktu 3 hari. Aduh. Singkat cerita, mereka menuju panggung utama dan melihat pertarungan Wong melawan monster. Tebak siapa yang bertarung selanjutnya ayo? Ya, petarung selanjutnya adalah Bass Boy alias Shang-Chi. Dan ternyata di panggung itu Shang-Chi akan bertarung melawan adiknya sendiri yaitu Su Xiaoling. Mamam. Ladies and gentlemen, the fight we've all been waiting for. It's Bass Boy and his opponent for tonight, Shang-Chi tidak mau melukai adiknya dan memperingatkan bahwa ayahnya akan datang. Xialing terus menyerang Shang-Chi dan mengingat masa lalunya saat kakaknya meninggalkannya. Setelah itu dia langsung meng-KO Shang-Chi dengan tendangannya. Setelah kekalahan Shang-Chi, akhirnya mereka berdua bisa berbicara. Shang-Chi mengutarakan maksudnya kepada adiknya. Tiba-tiba organisasi Ten Ring datang. Xialing dan rekan-rekannya kabur melalui lift khusus, sedangkan Shang-Chi dan Katie kabur melalui jendela. What do you want? They took my pendant. They're gonna come for yours next. I don't know what he wants with them. We both know it can't be good. Katie, we're out of options. We have to go now. Di saat keselamatan Katie terancam, Shang-Chi bergegas menyelamatkannya. Tetapi sangat disayangkan Katie tidak tertolong dan terjatuh. Tiba-tiba, Xialing datang dan berhasil menyelamatkan Katie. Shang-Chi dan Xialing unggul dalam pertarungan kali ini. Duo kakak beradik ini dengan mudah mengalahkan kroco-kroco Ten Ring. Tetapi semua itu tak berlangsung lama saat salah satu Anbu dari desa Konoha berhasil merebut leontin Xialing. Aduh.
Wenwu datang dan menghentikan mereka berdua. Sekarang Wenwu telah mendapatkan kedua leontin itu. Shang-Chi, Xialing, dan Katie dibawa oleh Wenwu ke markas mereka. Wenwu menceritakan sedikit masa lalunya, kehidupan bahagianya bersama dengan Yingli. Dia menyimpan masa lalunya beserta Ten Ring yang telah dia gunakan selama ribuan tahun. Namun, setelah Yingli wafat, ia kembali tersesat dan menggunakan Ten Ring kembali. Dia lalu mendapatkan pandangan, semacam mimpi atau halusinasi gitu ya sob. Melalui itu, Wenwu meyakini bahwa Yingli atau istrinya telah dikurung di suatu tempat di desa Talo. Ia juga menceritakan bahwa kehadirannya tidak diterima di desa Talo. Hal itu memperkuat teori Wenwu kalau istrinya dikurung di suatu tempat di desa itu. Shang-Chi dan Xialing meyakinkan kepada ayahnya bahwa ibunya telah meninggal. Tetapi, Wenwu meyakini bahwa leontin itu adalah sebuah petunjuk agar bisa memandunya masuk ke dalam desa dan membebaskan Yingli. Mom's gone. Then what are these? The passage to Talo is guarded by a moving maze that only opens once a year. Meskipun Wenwu berhasil membuktikan kepada putra-putrinya tentang leontin ibunya yang dapat memvisualisasikan peta menuju Talo, Shang-Chi dan Xialing keberatan untuk datang dan menyerang ke desa itu. Lalu mereka pun dipenjarakan. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan mantan aktor Trevor Slattery, Niki Tiange, dan rekannya Morris. Ya, Morris adalah salah satu hewan mistis yang tinggal di desa Talo. Morris yang ingin pulang ke kampung halamannya menawarkan untuk membimbing mereka. Meskipun kesempatan untuk mereka selamat hanyalah 19%, Shang-Chi berniat untuk pergi ke desa Talo. Dad! What is that? Morris? Really? Morris says he knows who you are. He wants you to take him home. Morris says he can guide you there right now. But Morris is 90% confident. 19%! Xialing yang mengetahui seluk-beluk penjara dengan mudah menemukan lorong rahasia yang menuju ke garasi. Sesampainya di garasi, Katie memilih menggunakan mobil kesayangan Razor. Tentu aksi mereka kabur tidaklah mudah. Selain itu, untuk membuka pintu parkir, mereka membutuhkan scan sidik jari. Shang-Chi lalu berinisiatif untuk menculik salah satu orang yang mengejarnya. Dan di detik-detik terakhir, mereka berhasil membuka pintu gerbang itu dengan menggunakan sidik jarinya. We need a fingerprint to open it. Access approved. Singkat cerita, mereka telah tiba di depan hutan bambu. Di sana mereka menunggu pintu hutan itu terbuka. Sesuai dengan arahan Morris, yang terpenting dalam memasuki hutan ini adalah ketepatan waktu. Morris memberi arahan kepada Katie agar bisa berhasil melewati hutan itu. Katie, go, go, go! Setelah berhasil melewati hutan bambu, Shang-Chi telah tiba di desa Talo. Di sana mereka melihat berbagai hewan mistis yang hidup dengan damai. Meskipun kedatangan mereka ditolak oleh penduduk desa, Yinan datang menemui mereka, serta membantu Shang-Chi dan kawan-kawan agar bisa diterima di desa. Yinan ini merupakan saudara perempuan Yingli ya sob, alias bibinya Shang-Chi dan Xialing. 大家好，我是徐尚气，这是我的妹妹徐夏玲。哪来的？回哪去！你这是在干什么？上去，夏玲，我是你们的小姨。 Shang-Chi memperingatkan kepada pimpinan dan penduduk desa bahwa Wenwu akan datang untuk membuka gerbang kegelapan. Dia menceritakan kalau ayahnya meyakini bahwa istrinya dipenjara di dalam gerbang itu. Menurut pimpinan, penghuni dalam kegelapan telah mempengaruhi Wenwu untuk percaya bahwa Yingli masih hidup, sehingga dia akan membuka gerbang.
Pimpinan juga menjelaskan sejarah Talo ribuan tahun yang lalu. Desa itu telah diserang oleh penghuni kegelapan yang memakan jiwa. Tetapi berhasil diselamatkan oleh naga Cina yang disebut Pelindung Agung. Pelahap jiwa tersebut telah disegel di dalam gerbang kegelapan. Wenwu bukanlah orang pertama yang menerobos masuk ke dalam desa. Pimpinan juga mengatakan kalau mereka semua mendapatkan bisikan agar bisa menerobos masuk dan membuka gerbang kegelapan. Shang-Chi dan kawan-kawan memutuskan bergabung dengan penduduk desa dalam pelatihan mempersiapkan kedatangan Wenwu, menggunakan pakaian dan senjata yang dibuat dari sisik naga. Dragon Scale. 光博，让他试试。 Lalu kita dibawa ke masa lalu Shang-Chi Shop. Saat kematian ibunya, saat itu Wenwu sedang tidak ada di rumah. Mereka kedatangan segerombolan mafia yang hendak balas dendam. Wenwu yang frustasi atas kematian istrinya kembali menggunakan Ten Ring dan membawa Shang-Chi kecil untuk balas dendam. Sadis Shop, masih kecil loh itu. 爸爸， 那些混蛋根本就不敢动手。如果我当初没有把他们摘下来， Wenwu dan kelompok Ten Ring telah tiba dan menyerang desa. Setelah memberikan penghormatan kepada mendiang istrinya, Wenwu bertanding one-on-one dengan Shang-Chi. Meskipun menggunakan toya sakti milik Sun Gokong, Shang-Chi bukanlah tandingan Wenwu. Dengan mudah, Wenwu mengalahkan Shang-Chi dan melemparnya hingga ke tengah danau. She was gone, and we needed to. You trained your son to be a killer. Lalu Wenwu menyerang gerbang dan membuat pelahap jiwa kecil bisa kabur dari gerbang itu. Pelahap jiwa merebut jiwa-jiwa penduduk desa serta kroco-kroco Wenwu. Bahkan Anbu Konoha pun telah direbut jiwanya. Uniknya monster ini tidak bisa diserang dengan menggunakan senjata biasa. Harus menggunakan sisik naga sebagai medianya. Hal ini memaksa kroco-kroco Wenwu untuk bergabung dengan penduduk desa untuk melawan pelahap jiwa. We are the mighty Ten. We don't need your help. We should work together. That was just the beginning. Shang-Chi yang tenggelam di danau tersadar dan bertemu dengan Pelindung Agung. Mereka memulai pertempuran dengan pelahap jiwa. Sedangkan Shang-Chi kembali berhadapan dengan ayahnya dengan jurus yang diajarkan oleh pimpinan. Shang-Chi berhasil mengendalikan jalannya pertarungan. Ia bahkan bisa menetralkan kemampuan Ten Ring dan berhasil mengalahkan Wenwu. Tiba-tiba, sang monster pelahap jiwa berhasil lolos dari gerbang kegelapan. I have to save her. She's calling to me. I wish that were true. Your family needs you. Monster pelahap jiwa langsung menyerang Shang-Chi. Tetapi Wenwu menyelamatkan Shang-Chi dan mewariskannya Ten Ring sebelum jiwanya terhisap. Shang-Chi juga dibantu oleh Pelindung Agung dan Xialing. Karena kekuatan pelahap jiwa masih melemah, dia tidak berniat bertarung dengan Pelindung Agung dan pergi ke penduduk desa untuk melahap jiwanya serta mengisi kembali tenaganya. Tentunya Shang-Chi tak tinggal diam dan mengejarnya. Dengan jurus Wito no Jutsu milik Pelindung Agung, mereka berhasil menekan pelahap jiwa. Tetapi pelahap jiwa kecil datang dan memberikan beberapa jiwa, sehingga monster itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan belenggu Pelindung Agung. Kali ini Shang-Chi, Xialing, dan Pelindung Agung terdesak. Xialing terjerat dengan tentakel pelahap jiwa. Bahkan jiwa Pelindung Agung hendak diserap oleh pelahap jiwa. Tiba-tiba, di saat genting, tembakan Katy berhasil mengenai tenggorokan pelahap jiwa, sehingga membuatnya panas dalam. Aduh,
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pelindung agung untuk memancingnya mendekati danau dan kembali menggunakan Suiton miliknya. Shang-Chi, Xia Ling, dan pelindung agung menyerang pelahap jiwa bersama-sama dan serangan ditutup dengan ledakan Ten Ring di dalam perut pelahap jiwa. Setelah itu Shang-Chi dan Katie kembali ke San Francisco. Di sana mereka bertemu dengan kawan lamanya yang tadi di awal Skin mengejek Shang-Chi dan Katie karena pekerjaannya. Shang-Chi dan Katie menceritakan pengalamannya menyelamatkan dunia melawan monster pelahap jiwa. Ya, tentunya mereka tidak percaya. Mungkin di dalam hatinya berkata, "Ojo ngedabrus." Di saat teman Shang-Chi membantah, tiba-tiba Wong datang dan mengajak mereka berdua. Tamat. Ending yang mengsangcikan. Gimana sobat film, aksi hero kita yang satu ini? Secara keseluruhan film Shang-Chi and the Legend of Ten Ring sangat menghibur. Selain aksi gelutnya yang seru, film ini juga menyuguhkan komedi yang menghibur. Wenwu yang telah hidup ribuan tahun akhirnya termakan oleh ambisinya sendiri dan kembali menggunakan Ten Ring untuk menemukan keberadaan istrinya. Kalau disuruh memberi nilai dari 1 sampai 10, nilainya adalah 8 poin. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil adalah, jika Anda menjadi supir valet, janganlah sekali-sekali untuk kebut-kebutan. Itu. Dan saya selalu mengingatkan untuk komen, like, dan subscribe agar Cak Kun semakin semangat untuk selalu mengupload video terbaru. Matur, thank you.